Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi, limit, dan kekontinuan. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Mutia sebagai moderator dan penyaji, serta rekan-rekan saya juga sebagai penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syahlan, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang fungsi, limit, dan kekontinuan. Untuk itu, saya akan langsung saja menjelaskan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, fungsi, limit, dan kekontinuan. Nah, sebelum kita membahas mengenai fungsi kompleks, maka perlu kita pelajari dulu konsep-konsep topologi yang akan digunakan pada fungsi kompleks yang akan kita pelajari. Nah, adapun konsep-konsep topologi pada fungsi kompleks adalah himpunan pada pembahasan ini adalah koleksi atau kumpulan titik-titik pada bidang Z. Nah, dianggap Anda telah jadi di sini kita telah dianggap. Jadi kami menganggap teman-teman sekalian sudah memahami tentang operasi pada himpunan, yaitu tentang gabungan, irisan, penjumlahan, pengurangan, dan beserta sifat-sifatnya. Jadi untuk teman-teman yang belum menguasainya, boleh diingat-ingat kembali. Kemudian ada lingkungan dan persekitaran. Yang pertama adalah persekitaran Z0 adalah himpunan semua titik-titik Z yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0 yang mempunyai jari-jari R, di mana jari-jarinya itu lebih besar daripada 0, yang ditulis dengan N Z0, R atau harga mutlak dari Z kurang Z0 kurang dari R. Kemudian ada persekitaran tanpa Z0 adalah himpunan semua titik Z tidak sama dengan Z0 yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0 memiliki jari-jari R, di mana jari-jarinya itu lebih besar daripada 0, ditulis N bintang Z0, R atau 0 lebih kecil dari harga mutlak Z dikurang Z0 kurang dari R. Kemudian bisa kita lihat pada contoh di depan kita ini ada contoh 1 dan contoh 2. Nah, untuk contoh 1 itu untuk gambar yang pertama, dia berpusat di I, imajiner, dan memiliki jari-jari 1. Nah, gambarnya itu seperti gambar 1. Kemudian untuk yang B, nah contohnya itu di gambar 2, di mana pusatnya itu di 0 dan memiliki jari-jari A. Kemudian ada namanya komplement. Nah, komplement ini andaikan ada suatu himpunan semesta, nah itu bisa dituliskan sebagai S pangkat C, merupakan himpunan semua titik pada bilangan Z, pada bidang Z yang tidak termasuk di dalam himpunan semesta tersebut. Nah, untuk contohnya itu ada Z di mana MZ lebih kecil 1, kemudian yang B ada Z di mana 2 lebih kecil Z lebih kecil 4. Nah, contohnya itu dapat digambarkan seperti ini. Bisa dilihat. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga ada titik limit. Nah, titik Z disebut titik limit dari himpunan S jika untuk setiap N bintang Z0, sigma, maka N bintang Z0 sigma S tidak sama dengan himpunan kosong, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang nomor 5. Itu batas dari himpunan S adalah himpunan semua titik batas dari. Yang keenam adalah interior dan eksterior. Titik Z0 disebut interior dan dari himpunan S jika ada N sehingga N himpunan bagian S. Titik yang bukan titik interior atau bukan titik batas disebut titik eksterior, atau bisa disebut dengan titik interior himpunan S jika terdapat suatu kitar Z0 yang merupakan subhimpunan dari S, atau dapat ditentukan bahwa ada epsilon dari Z0 sedemikian hingga epsilon Z0 merupakan subset dari S. Dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalnya himpunan A merupakan subset atau himpunan bagian dari bilangan kompleks
P titik interior dari A. Jika ada epsilon lebih besar 0, sedemikian hingga lingkungan epsilon P merupakan subset A. A0 adalah himpunan P yang merupakan elemen dari bilangan kompleks di mana P titik interior dari A. Akibatnya P elemen A0, P elemen A itu setara dengan A0 elemen A, ekivalen dengan P bukan elemen A, sedemikian hingga P bukan elemen A0. P bukan elemen A0, maka ada epsilon lebih besar dari 0, lingkungan epsilon P bukan merupakan subset dari A. Titik eksterior adalah titik Z0 disebut titik eksterior himpunan S jika Z0 titik interior himpunan S komplement. Ada lingkungan epsilon Z0 sedemikian hingga lingkungan epsilon Z0 merupakan subset dari S komplement. Yang ketujuh, himpunan terbuka. Himpunan S disebut himpunan terbuka jika semua anggota S adalah titik interior. Himpunan tertutup adalah himpunan S disebut himpunan tertutup jika S memuat semua titik limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Asmi Rahayu Nasution. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang pertama, himpunan terhubung. Himpunan terbuka S dikatakan terhubung jika dua titik di S dapat dihubungkan oleh penggal garis atau garis poligon yang seluruhnya terletak di S, di mana S-nya ini adalah himpunan terbuka itu sendiri. Himpunan tertutup ada dua syarat. Yang pertama, himpunan terbuka dan dua titik yang dihubungkan oleh garis penggal tersebut. Yang kedua, daerah domain. Pengertian daerah domain ialah himpunan terhubung S yang terhubung disebut daerah domain. Yang ketiga, daerah tertutup. Pengertian daerah tertutup S adalah daerah terbuka digabung dengan batasnya. Yang keempat, penutup dari himpunan S adalah himpunan S digabung dengan titik limitnya. Di sini kami mempunyai contoh. Yang pertama, diberikan A merupakan himpunan Z per Z mutlak dikurang 1, maka di sini kita mempunyai gambarnya di mana A adalah himpunan terbuka dan terhubung, di mana batas dari A adalah himpunan Z per Z mutlak sama dengan 1 dan penutup dari A adalah himpunan Z per Z mutlak lebih kecil sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mehbab Hasra. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua contoh soal dan definisi dari fungsi kompleks. Nah, contoh nomor 2, diberikan B, himpunan B, Z per mutlak Z lebih kecil dari 1, gabungan dari 0,1. Maka dapat dilihat dari gambar grafiknya di mana B, IM dan realnya. B adalah bukan himpunan terbuka dan juga bukan himpunan tertutup. Titik-titik limit dari B adalah Z per mutlak Z lebih kecil atau sama dengan 1. Selanjutnya contoh nomor 3, diberikan himpunan C, Z per mutlak Z lebih kecil atau sama dengan 2. Maka dapat dilihat dari grafiknya, titik-titik interior C adalah Z per mutlak Z lebih kecil dari 2. Selanjutnya fungsi kompleks. Definisi dari fungsi kompleks. Misalkan D himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan fungsi Z. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F, ditulis DF, dan FZ disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil jelajah dari F ditulis RF, yaitu himpunan fungsi Z untuk setiap Z anggota D.
Perkenalkan, nama saya Angelica Sihombi. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mehbob, yaitu fungsi kompleks. Dari saudari Mehbob, di mana saudari Mehbob sudah menjelaskan definisi dari fungsi kompleks. Nah, di sini bisa kita ketahui bidang Z dan bidang W. Nah, di sini pada fungsi kompleks ada simbol Z dan simbol W. Sebenarnya gambar ini sama dengan halnya definisi fungsi. Kalau teman-teman tahu, itu sama halnya dengan pemetaan definisi fungsi. Nah, supaya lebih paham, saya akan kasih contoh X dengan fx. Misalkan kita kasih x-nya itu 2, fx-nya sama dengan x ditambah 2. Nah, berarti f-nya tinggal kita masukkan aja, x-nya sama dengan 2, berarti f2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, begitu juga untuk Z ini, pada gambar ini, kita masukkan aja Z-nya ke dalam FZ-nya, kayak gitu. Kemudian, di sini ada juga simbol RE dan IM. Apa ini maksudnya gitu kan? RE di sini bagian real, di mana bagian real ini sebenarnya itu adalah X-nya. IM-nya ini adalah bagian imajinernya yaitu Y. Jadi kalau di bagian bilangan kompleks, di bilangan kompleks ini disimbolkan dengan IM dan RE. Kemudian saya akan menjelaskan contoh. Di sini ada 4 contoh. Contoh ABC adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z. Contoh D adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z, kecuali Z sama dengan min setengah. Nah, saya akan jelaskan di mana mencari domainnya sama dengan mencari domain pada fungsi biasa, yaitu jika fungsinya bentuk pecahan, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak terdefinisi. Begitu juga dengan mencari domain pada fungsi kompleks ini. Kemudian, di sini dibilang jika Z sama dengan X ditambah IY, maka fungsi W sama dengan VFZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan UXY ditambah IFXY, yang berarti RE, W, dan IMW masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Nah, apabila Z-nya sama dengan R cos theta tambah in sin theta, maka W, U, R theta sama dengan I, F, R theta. Nah, berikutnya untuk penjelasan ini, jika Z sama dengan X ditambah IY ini adalah menyatakan sembarang bilangan kompleks. Nah, sebelumnya kan di sini udah diuraikan nih, W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W, U, XY tambah I, F, XY. Nah, untuk hal yang ini, apabila Z, R cos theta tambah in sin theta ini kan berarti dari pemisalan ini, dari Z ini menjadi ini, dari uraian yang di atas. Dari uraian di atas berarti kita selesaikan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan contoh. Tuliskan FZ sama dengan 2Z kuadrat dikurang I dalam bentuk U dan V. Nah, di sini kita jawab, misalkan Z-nya sama dengan X tambah IY, maka fungsi W sama dengan FZ sama dengan 2Z kuadrat dikurang I. Nah, dari mana X tambah IY-nya? Berarti tinggal kita masukkan aja Z-nya ini, nilai Z-nya ini ke dalam FZ-nya. Berarti kan 2X tambah IY kuadrat dikurang I. Nah, selanjutnya di sini kan 2X tambah IY kuadrat dikurang I. Nah, di sini kan ada kuadrat, berarti kita kalikan aja menjadi 2X kuadrat tambah 2XYI dikurang 2Y kuadrat dikurang I. Mungkin teman-teman udah paham dari sini kan. Kemudian kita cari yang pangkatnya yang sama dan tertinggi. Kita pisahkan menjadi 2X kuadrat dikurang Y kuadrat tambah I 2XY dikurang 1. Jadi U-nya sama dengan 2X kuadrat dikurang Y kuadrat dan V-nya sama dengan 2X dikurang 1. Begitu juga dengan contoh yang terakhir. Jika Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta, tentukan FZ sama dengan Z kuadrat tambah I. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja Z-nya ini, Z yang ini, ke nilai fungsi FZ-nya, Z kuadrat tambah I-nya. Jadi kan seperti ini nih. Jadi kan Z-nya tadi kan R cos theta tambah in sin theta.
berarti ini, tambah I, ini. Berarti beginilah seterusnya untuk penyelesaiannya sampai nanti U-nya sama dengan R kuadrat cos 2 theta dikurang sin kuadrat theta, dan V 1 ditambah R kuadrat sin 2 theta. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Angelica. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Mutia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke slide PPT, saya akan memberitahukan dulu 3 unsur komposisi fungsi. Yang pertama itu ada domain, yaitu daerah asal. Yang kedua itu ada kodomain, yaitu daerah kawan. Yang ketiga itu ada range, yaitu daerah hasil. Nah, kita masuk ke slide PPT. Diberikan fungsi fz dengan domain D dengan domain f dan fungsi gz dengan domain g. Nah, jika RF irisan DG tidak sama dengan 0, artinya jika range F beririsan dengan domain G, maka hasilnya itu tidak boleh kosong atau harus ada hasilnya. Maka ada fungsi komposisi G0, G komposisi FZ sama dengan G FZ dengan domain F. Oke, kita masuk ke bagannya. Di situ ada 2 domain, yang pertama itu domain F dan yang kedua itu ada domain G. Nah, ini ada domain Z. Z jika disubstitusikan ke F, maka hasilnya itu FZ. Lalu lanjut, FZ itu kita substitusikan ke G, maka hasilnya itu GFZ. Nah, jadi nanti hasil Z-nya itu bisa kita langsung kita gabungkan, substitusikan ke G, maka hasilnya nanti bisa G komposisi FZ. Lalu yang kedua, jika range G beririsan dengan domain F, maka hasilnya itu tidak boleh himpunan kosong, maka tidak sama dengan himpunan kosong. Maka ada fungsi komposisi F komposisi GZ sama dengan FGZ dengan domain G. Nah, sama kayak tadi G, ada di sini ada 2 fungsi G dan 2 domain G dan domain F. Nah, Z itu sebagai himpunan. Jika Z disubstitusikan ke domain G, maka hasilnya GZ. Nah, GZ itu kita substitusikan lagi ke F, maka hasilnya itu FGZ. Dan lanjut, Z langsung kita substitusikan ke langsung ke domain F, maka hasilnya F komposisi GZ. Nah, intinya komposisi itu adalah komposisi fungsi itu adalah menggabungkan antara 2 domain. Nah, di komposisi fungsi ini tidak berlaku hukum komutatif karena domain G dan domain F itu himpunannya tidak sama. Bilangannya tidak sama karena hukum komutatif itu berlaku jika bilangan atau himpunannya itu bernilai sama. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan.